Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sambarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anda di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 261. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum kita baca-baca cerita horor ini ya. Jadi gue tuh tadi pagi atau siang ya, lupa gua ya. Siang sekitar jam 2:30 gitu. Nggak ada yang jam 11 siang. Gue tuh tiba-tiba dapat notif di YouTube ya, notif komen di YouTube. Nih sebenarnya komennya tuh agak nyelekit tapi lucu gitu ya. Oke lah, gue bacain ya. Jadi ini komen dari Andre Rian ya. Dia bilang gini, Mbak, aku kenal kamu pertama kali di podcast. Aku dengar suara kamu, dalam pikiran aku cewek rambut panjang, cantik, putih. Ternyata jauh banget ekspektasinya. Kecewa, rambut pendek, jelek, hitam. Tolong dong panjangin rambutnya, skincarean biar nyaman denger podcast kamu lagi. Gue sebenarnya lucu mau ketawa gitu loh. Ini maksudnya gimana gitu loh. Kalau mau dengerin podcast itu kan ya cuma dengerin suara gue doang gitu loh ya. Masa ya lu ngedengerin podcast gue sambil ngebayangin gue lagi sange gitu sambil coli atau apa gitu kan. Aduh sumpah gue mau ketawa. Sampai gue share di story aku. Kalau kalian nggak percaya lihat di story aku. Aduh banyak banget sih yang komen, yang teman-teman podcaster sampai Mr. Popo itu. Brengsek emang si Andre bilang gitu. Tapi gue tuh nanggepinnya ya biasa aja ya. Gue sih nggak masalah. Lu mau bilang gue jelek, hitam, rambut pendek, dekil, apa kayak nggak masalah. Emang kenyataannya kayak gitu loh. Emang gue jelek dari lahir udah jelek. Yo dari lahir udah jelek gitu kan. Nggak masalah. Suara emang lu kalau misalnya ngedengerin suara gue gitu, podcast gue gitu sambil ngebayangin yang aneh-aneh gitu. Padahal suara gue juga apa sih? Aduh. Sebenarnya sih banyak komen-komentar yang ngebahas masalah suara gue atau ngebahas masalah podcast gue gitu ya. Cuma gue ngambil sisi positifnya aja gitu kan. Tapi kalau sampai body shaming kayak gitu, aduh, kayak gimana ya? Lu belum bisa menghargai orang, bro. Janganlah kayak gitu. It's okay lah, ini buat gue, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ceplosan lu nyampe ke orang lain. Ya kalau orang lain itu bisa menerima dengan positif, dengan kayak ya udah kenapa gitu, nggak apa-apa. Kayak gue kan, ya udah kenapa, emang gue jelek terus kenapa gitu kan. Tapi kalau misalnya lo ngatain di depan orang yang lagi apa ya, gampang banget dimasukin hati, aduh jangan deh, nanti malah lu jadi dosa, jadinya cekcok apa segala macem. Itu namanya iri dengki gitu ya, nggak boleh gitu ya. Andre Rian, aduh lu komen di YouTube gua, nongol dong Instagram lu. Enggak. Karena gua sebenarnya nggak kesel nih ya dikatain, jadi gua lebih semangat nih untuk dikatain. Jadi mari kita bacakan cerita horor yang udah masuk ke email.
Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih ya? Gue nggak ada namanya nih coy. Judulnya adalah Misteri Alas di Belakang Rumahku. Oke. Sebenarnya alas belakang rumahku ini nggak tahu bekas apa. Masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada zaman dulu, tanah itu sudah milik utiku dan kakungku. Dari dulu sampai sekarang, alas belakang rumahku ini sering dipakai banyak dukun untuk mencari benda-benda goib. Entah apa itu namanya. Toh, ya padahal hanya sekedar alas yang tak pernah terawat aja sih. Sampai segitunya, dukun-dukun datang buat nyari benda-benda goib. Hampir setiap hari Jumat, banyak juga orang yang datang ritual di sana. Jadi gak heran kalau di belakang rumahku selalu ramai orang-orang aneh yang berdatangan. Dan herannya, warga di kampungku tidak pernah melarang mereka untuk melakukan hal-hal aneh seperti itu. Jadi ya selalu dibiarkan begitu saja. Kampungku ini pastinya terletak di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa selalu memiliki hal-hal mistis yang sangat kuat. Akan tetapi, lambat laun sudah semakin jarang orang datang ke tempat alas belakang rumahku. Ya mungkin karena semakin lebih modern kali ya negara ini. Tetapi meskipun sudah jarang orang melakukan hal musyrik itu, alas belakang rumahku sekarang suasananya malah semakin mistis dan mencekam. Para penghuni alas belakang rumahku sering ngegangguin warga kampungku. Ya sebenarnya gak hanya warga kampungku sih. Keluargaku termasuk kena gangguan itu juga. Sebenarnya dulu aku cuek, gak pernah percaya sama hal begituan. Tetapi gegara banyak cerita dari warga soal alas itu, aku merasa semuanya nyata. Dan aku mulai percaya bahwa mereka memang ada di kampung ini. Karena sebelumnya juga gak pernah ada cerita atau isu mengenai kemistisan di kampung ini. Dimulai dari kejadian yang pertama. Di alas belakang rumahku ada pohon juwet yang lumayan lebat, lalu ada manusia yang tidak bertanggung jawab memotong pohon juwet itu. Pohon juwet termasuk sarangnya setan yang berada di alas belakang rumahku. Gegara kejadian itu, keadaan kampungku mulai gak kondusif sama sekali. Yang pertama mengalami teror adalah tetangga samping rumahku. Sewaktu anaknya berada di rumah sendirian, dia iseng-iseng ngerekam ke arah tembok yang sebelahnya bekas tebangan pohon juwet itu. Waktu dia ngerekam, dia menangkap sesuatu, tapi langsung hilang. Kemudian dia ngecek hasil videonya. Ternyata ada sosok genderuwo yang sangat besar muncul dari arah tebangan bekas pohon juwet itu. Gara-gara video itu semua warga di kampungku jadi gempar dong. Kemudian kejadian kedua, tetangga beda gang kampungku. Dia tuh gak percaya kalau alas itu angker. Karena semenjak adanya gosip atau cerita-cerita horor dari tetangga kampungku, alas itu sekarang menjadi sangat terkenal. Bahkan menjadi trending topik tersendiri di kampung itu. Ada unggah-ungguh yang harus ditaati apabila berada di alas itu. Jadi semisal nih, ada orang yang pergi ke alas itu harus menjaga sopan santunnya, dilarang keras berbicara sara, kotor, ataupun dengan nada keras. Kebetulan tetangga beda gang itu sebut saja namanya Pak Udin ya. Nah, Pak Udin ini gak percaya atau skeptis gitu ya kalau alas itu angker. Dia kemudian menuju ke depan ke alas itu dengan sangat tidak sopan. Dia berteriak dengan bahasa yang tidak sopan dan berani menentang setan yang ada di dalam alas itu. Sesudah merasa puas, Pak Udin kemudian pergi ke acara kondangan tetangganya. Nah, di saat sampai ke acara kondangan, Pak Udin tiba-tiba kerasukan. Dia bertingkah sangat aneh di acara kondangan itu. Dia minta makan dengan porsi yang sangat tidak wajar. Tidak mau pakai sandal dan teriak-teriak, lalu datanglah
Pak Ustadz yang langsung memegang tubuhnya Pak Udin. Saat dipegang Pak Ustadz, tubuh Pak Udin merasa kepanasan gak karuan. Ngebuat Pak Udin ini teriak-teriak dan marah-marah gak jelas. Dan akhirnya Pak Udin dibawa ke rumahku. Kenapa di rumahku? Karena rumahku dekat dengan alas itu. Mungkin Pak Ustadz sudah tahu, makanya langsung dibawa menuju ke rumahku. Kata Pak Ustadz, yang merasuki tubuh Pak Udin adalah kuntilanak, penunggu alas belakang rumah. Kuntilanak itu tidak terima apabila rumahnya diganggu sama Pak Udin. Maka dari itu makhluk itu marah dan memasuki Pak Udin. Makhluk itu sangat susah untuk dikeluarkan. Dari tubuh Pak Udin, dia meminta sukma Pak Udin sebagai balasannya. Akan tetapi Pak Ustadz tidak mengizinkan makhluk itu mengambil sukma Pak Udin. Kemudian Pak Ustadz murka. Dengan meminta bantuan kekuatan dari Sang Maha Kuasa, akhirnya Pak Udin beruntung bisa kembali dan sadar. Pak Udin kemudian langsung meminta maaf dan menarik segala ucapan tidak wajarnya di depan alas itu. Semenjak kejadian itu, Pak Udin tidak pernah berani melewati depan alas itu. Dari kejadian ini supaya bisa jadi pelajaran buat semua orang agar bersikap sopan dimanapun kalian berada. Bukan hanya sampai di situ, ada salah satu warga, beda gang kampung lagi. Kali ini bukan gak percaya soal keberadaan makhluk halus yang ada di alas itu. Akan tetapi, beliau ingin membuktikan keberadaan makhluk halus itu. Sebut saja namanya Pak Anwar. Endi seh setane? Wong gak ono apa-apa kok nang alasiku. Yang artinya, mana sih setannya? Orang gak ada apa-apa kok di alas itu. Kata Pak Anwar, sewaktu berjalan pulang dari pengajian menuju depan alas belakang rumahku. Kemudian saat beliau berdiri di depan alas belakang rumahku, tiba-tiba tubuh Pak Anwar seperti ada yang nyeruduk dari belakang. Saking kerasnya Pak Anwar langsung jatuh ambruk di atas geragal depan alas itu. Beliau pikir ada hewan kambing yang menyeruduknya. Ternyata waktu beliau ngelihat ke belakang itu nggak ada apa-apa. Pak Anwar sendirian yang berada di situ. Pak Anwar gak bisa bangun dari jatuhnya dan masih berada di posisi tengkurap. Karena Pak Anwar terseruduk dari belakang, kemudian ada warga yang heran saat melihat Pak Anwar tengkurap di atas geragal tersebut. Kemudian langsung segera mencari pertolongan dan membantu Pak Anwar mengantar pulang ke rumahnya. Semenjak kejadian apa yang dialami Pak Anwar tidak bisa bangun dari tempat tidurnya dan tidak bisa berbicara selama seminggu. Lalu datanglah Ustadz yang menyembuhkan Pak Udin. Sebelumnya ke rumah Pak Anwar, beliau juga tahu karena ini pasti ulah dari Kunti. Sebelumnya yang tak terima apabila alas itu dilecehkan. Kemudian Pak Anwar dibawa keluarganya berobat jauh, tapi masih sekitar Jawa, dan hari demi hari Pak Anwar kembali pulih. Meskipun cara bicara belum sejelas sewaktu beliau belum mengalami musibah ini. Sejak banyak kejadian aneh, warga kampungku semakin resah dan tidak berani berbuat macam-macam. Apalagi sudah banyak buktinya kalau melanggar semua itu. Kemudian ada Bapak Satpam yang menjaga pos dekat alas itu. Sewaktu jam 10 malam, Bapak Satpam tiba-tiba diganggu Kunti penunggu alas itu, menunjukkan wujud aslinya di hadapan Pak Satpam. Gak bisa aku jelaskan detail karena memang terlalu seram menurut pengakuan Bapak Satpam yang menjaga pos dekat alas itu. Pak Satpam tadi hanya diam dan badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Menurut cerita dari Pak Satpam, ada 2 Kunti yang sedang duduk di atas pohon dekat alas sambil cekikikan. Pak Satpam kala itu hanya bisa membaca doa dari dalam hatinya. Kemudian sewaktu badannya bisa digerakkan, Pak Satpam langsung lari sekencang mungkin menuju rumahnya dan berniat tak ingin ke tempat pos dekat alas itu lagi. Semenjak ada banyak teror dari alas tersebut, para Pak Ustadz
yang ada di kampungku mulai menyeterilkan alas dan sekitarnya saja secara rutin. Rumahku nggak ikut disterilkan. Nah, kupikir semuanya sudah aman. Lah, kok ternyata para penghuni alas semuanya pindah ke dalam rumahku. Di setiap kali ibu mau sholat, beliau sering diganggu oleh mereka. Untunglah ibu selalu beristighfar terus dan menguatkan imannya. Gak hanya sampai situ saja. Di setiap jam 12 malam sampai 3 dini hari, keadaan rumahku benar-benar sangat mistis. Jendela kamarku selalu ada yang ingin membuka secara paksa. Aku pikir maling. Ternyata waktu aku intip beberapa jam, tidak ada apa-apa di luar. Hanya keheningan dari luar. Kemudian aku mencoba untuk tidur kembali dan ternyata jendela kami dicungkit-cungkit dari luar. Beberapa kali aku yang semakin takut langsung bersembunyi di balik selimut dan berdoa sehafalku, dan lama-kelamaan akhirnya sunyi. Dan aku akhirnya bisa terlelap kembali. Waktu jam 12 malam, mereka selalu bikin berisik di atas plafon rumahku. Kadang aku ngerasa terganggu, tapi aku menganggapnya itu semua tikus. Padahal aku tahu itu bukan tikus, melainkan mereka yang selalu ngisengin aku sebelum tidur. Mulai saat itu rumahku diadakan pengusiran secara perlahan-lahan dan teratur setiap bulannya. Ya alhamdulillah makin lama para penghuni alas itu mulai pergi dengan sendirinya. Ada suatu keheranan yang menjadi misteri saat ini. Setiap kendaraan yang lewat depan gang rumahku selalu mengalami kecelakaan. Apapun itu. Bahkan sampai ada yang meninggal pun sangat banyak. Percaya gak percaya, tapi emang this is a real. Meskipun pengendara motor jatuhnya biasa aja, gak separah seperti terlindas truk, tapi bisa langsung meninggal di tempat loh. Anjir, ngeri nih. Gimana sadisnya coba? Konon sih katanya para penghuni alas berkeliaran mencari tumbal. Terakhir kasus tetanggaku yang berkendara di area kampung itu menabrak sebuah tembok dan akhirnya langsung meninggal di tempat. Tapi bagiku sih itu semua sudah takdir yang maha kuasa. Di sini juga kebiasaan warga memakai pesugihan juga. Jadi gak heran kalau kampung ini kemistisannya selalu bertambah. Karena memang akibat dari ulah warga yang banyak mengundang makhluk halus lainnya. Padahal banyak anggota keluarga mereka musnah secara tidak wajar gara-gara pesugihan itu. Di sini juga warganya banyak yang memilih memakai pesugihan tuyul. Tapi semenjak banyaknya anggota keluarga yang meninggal gara-gara pesugihan, ya jadinya mereka sekarang mulai perlahan melepas pesugihan itu. Meskipun kadang masih ada yang pakai sih. Di tahun 2013 sampai 2019 mulai banyak pembunuhan sadis di area kampungku yang aku tinggali selama ini. Bahkan sampai diliput di koran. Warga sini menjadi sangat keras watak dan perilakunya entah karena pengaruh goib atau apa, aku juga gak tahu. Untungnya keluargaku masih normal seutuhnya seperti manusia biasa. Pernah ada nih anaknya tetanggaku, ya usianya sekitaran sama sepertiku. Dia sakit hati gara-gara ditolak pacarnya. Tahu apa yang dia lakuin? Dia langsung manggil dukun buat melet ceweknya. Dan gila banget, usia segitu udah berani main dukun. Bayangin kalau aku jadi dia, mungkin hanya bisa pasrah dan puas-puasin sakit hati karena ditolak. Dukun hebat memang kampungku ini. Oh iya, dulu kata warga pernah ada yang namanya seperti ritual empu gandring. Jadi setiap ritual satu kampung pada nancepin dupa di rumah mereka. Dan gak tahu itu tujuannya buat apa. Tapi kalau sekarang untungnya udah beda dong. Ya jadi setiap masuk maghrib rumah warga pada ditaburi garam grosok. Gak tahu apa nama Indonesianya, tujuannya buat menangkal hal yang jahat. Gak hanya itu saja,
Bahkan di setiap rumah sekarang banyak yang menanam bunga melati maupun kenanga. Tujuannya juga sama, buat nangkal hal-hal yang jahat atau buruk. Loh, baru tahu anjir. Intinya kalau soal kecelakaan masih selalu terjadi guys, gak ada hentinya. Dan juga soal pembunuhan dan lainnya yang aku ceritain di bagian atas masih kerap terjadi. Percaya gak percaya ya monggo yuk aku ajak berjelajah ke sini. Mohon maaf apabila ada salah kata, typo atau kurang seram menurut kalian karena aku menceritakan berdasarkan narasumber yang pernah mengalami hal ini. Semua jadi tidak ada unsur mengarang ataupun lainnya. Oke. Mana tuh? Sebenarnya sih ini ada clue ya. Cluenya itu di tahun 2013 sampai 2019 itu sering terjadi pembunuhan hebat di kampungnya. 2013 coba kita cek-cek di Google ya. Gua agak penasaran lokasinya di mana sih? Tapi kayaknya tuh di Jawa deh. Soalnya yang Pak siapa itu tadi? Pak Anwar ya. Pak Anwar ngomongnya pakai bahasa Jawa, Bro. Pembunuhan hebat. Di kampung, di mana ya? Aku penasaran aku. Terus ini nih. Sejak 2013 sampai 2019 sudah terjadi 6 kasus pembunuhan ojek di Nabire. Nabire, Bro. Ojek. Jauh, Bro. Nabire itu Papua ya? Nggak tahu nih. Nggak ada infonya. Katanya masuk di koran, tapi gua nggak tahu. Harusnya sih di media online ada ya. Tapi yang ngebuat gua agak baru ini ya, penemuan baru nih, bahwa kalau nanam melati dan bunga kenanga di depan rumah itu tandanya buat nangkal makhluk halus. Gua baru tahu. Karena yang gua pikir itu bunga kenanga sama bunga melati itu kesukaan mereka gitu loh. Makanya banyak bunga kenanga sama bunga melati di kuburan. Nah, gua kira kan emang rumahnya mereka gitu ya, suka gitu. Tapi katanya malah buat nangkal sosok makhluk halus. Aneh nih, gua baru tahu ini. Ya, pengetahuan baru nih ya. Emang bener ya kayak gitu. Malah gue taunya itu malah kesukaan makhluk halus. Karena kan ada beberapa cerita yang masuk di PKH itu ngelihat kuntilanak yang lagi duduk-duduk di pohon kenanga apa segala macem kayak gitu-gitu. Nah kalau pohon juwet gue percaya itu banyak genderuwonya, katanya rumah genderuwo. Karena emang itu udah cerita turun temurun ya dari zaman dulu gitu. Kan gue dulu pernah waktu masih SD gitu suka ngambil buah juwet gitu ya, buah juwet di dekat rumah temanku gitu. Nah itu emang lokasinya sih tempatnya itu agak serem gitu. Gue kan kalau zaman SD pulang ke rumah gitu, habis dari rumah teman itu kan suka ngelewatin pohon juwet. Itu kayak suka serem gitu kan, gelap gitu jalannya, banyak rumput-rumput, kebun gitulah pokoknya. Kalau temanku sih katanya pernah diliatin sosok genderuwo di situ di pohon juwet. Apaan tuh? Nah kayak gitu guys. Nah kalau pohon melati sama kenanga gue baru tahu gitu loh. Kalau itu bisa menangkal sosok makhluk halus. Itu deh. Kalian pernah dengar cerita ini nggak? Kalau kalian pernah dengar ceritanya langsung aja komen-komen di kolom komentar di episode ini ya. Karena ceritanya panjang, jadi kita tambah satu cerita lagi yang masuk di email. Jadi cerita terakhir ini adalah Wewe Gombel. Oke. Ini kisah di sebuah kampung di mana listrik belum ada dan rumah-rumah warga masih berjauhan dan rumah ke rumah terhalang kebun-kebun, pohon-pohon bambu. Ya mungkin dulu itu kendaraan belum ada juga. Pada suatu hari ada anak kecil, adik dan kakak. Adiknya ini pengen buang air besar.
Nah, di sana kan dulu belum ada yang namanya kamar mandi. Mayoritas nyuci, mandi, dan sebagainya, buang air itu dilakukan di sungai yang airnya dari mata air hutan bambu. Rumahnya itu nggak jauh dari sungai itu, hanya cukup turunin jalan setapak saja dari rumahnya. Si kakak nganter adiknya buang air, dan waktu itu sudah menjelang maghrib. Si adik asik dengan rutinitasnya di air, sedangkan kakaknya itu nunggu di atas jembatan kecil. Kresek-kresek, suara daun bambu kering seperti ada orang yang sedang berjalan. Si kakak menoleh dan mencari arah suara itu dari mana. Dia pikir mungkin ibunya nyusul, dan ternyata gak ada siapa-siapa. Begitu dia balik lagi ke tempat adiknya yang tadi dia tinggal, adiknya udah gak ada di sungai itu. Bukan ke bawah air sungai, karena di situ hanya sungai aliran kecil. Si kakak terus memanggil nama adiknya, Umrah, Umrah. Tapi adiknya gak ada. Terus dia berteriak hingga teriakannya ini didengar sama ibunya dari rumah. Umrah dinyatakan hilang malam itu, dan para warga langsung bergegas mencari si Umrah karena curiga digondol Wewek Gombel. Para warga membawa peralatan dapur dan terus memukul-mukul perabotan sambil panggil nama Umrah. Sekilas mereka mendengar sautan ketika nama Umrah dipanggil, dan hanya jawab, wow, 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 wow gitu ya. Dan malam itu Umrah ditemukan. Pendek, nggak serem. Tapi ini yang sering terjadi di ceritanya PKH ya. Banyak banget cerita PKH itu yang mengalami dicuri Wewek Gombel. Apalagi si Umrah ngejawab, wow, 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 wow. Gimana sih wow-wownya? Wow, 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 wow. Kayak kucing kecepit. Wow. Kayak gitu-gitu ya. Ya itu tuh zaman dulu ya. Zaman dulu emang gue masih memaklumi karena emang zaman dulu itu lampu itu jarang. Lampu itu kebanyakan lampu dop kuning, bro. Bukan lampu putih, neon putih, enggak, lampu dop kuning. Jadi kayak berasa seremnya ya. Apalagi kalau di desa kayak gue dulu di Jogja itu, ya itu tadi sama kayak ceritanya si itu pencerita ya. Jarang banget ditemukannya kamar mandi di dalam rumah. Nah, kebanyakan aktivitasnya itu di sungai gitu. Beda kan kalau di kota-kota besar itu kan udah ada kamar mandi ya. Kalau dulu itu di sungai, bro. Mau pipis, mau buang air, mau apa namanya? Nyuci baju apa itu di sungai. Tapi kalau dulu pipis itu kita nggak ke sungai, bro, kan cuma pipis doang. Jadi ada kayak bilik gitu, bilik dari karung. Dulu tuh ada bilik dari karung, tapi biliknya itu dipasang di luar rumah. Jadi bawahnya itu tanah gitu. Terus kita ada ember, ada isi airnya. Nah itu khusus untuk buang air kecil. Jadi tinggal disiram gitu doang tanahnya gitu kan nggak begitu pesing gitu kan, nyerap ke dalam kayak gitu. Nah itu banyak banget kejadian-kejadian ya. Kalau gue kan nggak pernah kejadian ya, yang pernah kejadian itu kan saudara-saudara gue lebih kayak ya ngerasa serem, merasa takut karena waktu itu kan masih kecil ya. Jadi kayak imajinasinya itu kayak ngiung-ngiung di kepala gitu, kayak aduh ngeliat sosok nih, ngeliat apa nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa kebawa horor sendiri gitu di zaman itu sekitar tahun 90-an lah kita kayak gitu. Baru setelah gempa Jogja terjadi baru dibikinkan kamar mandi di dalam ya di tahun 2006 2007 kayak gitu. 2007 mulai pembangunan kayak gitu-gitu guys. Jadi ya hal yang wajar. Jadi buat teman-teman semua itu kalau tips anak kalian hilang, adik, saudara, tapi ini hilangnya di area-area desa ya, pedesaan gitu yang masih banyak kebun-kebun, pohon bambu terutama. Katanya sih Wewek Gombel itu ada di bilik pohon bambu warna kuning, bambu kuning. Kalau di kota itu udah jarang, bro. Anak
masih SMP, SD hilang dibawa bebek gombel itu nggak mungkin. Itu bukan digondol bebek gombel, tapi digondol sama pacarnya ya. Karena nggak mungkin di kota besar itu ada bebek gombel gitu. Itu digondol pacarnya, nggak pulang-pulang, nggak tahu diapain sama pacarnya. Tapi pulang-pulang ada yang selamat, ada yang tinggal nama ya, kayak gitulah. Banyak banget kejadian di Surabaya kayak gitu-gitu, sering banget. Jadi udah leh, kalau udah waktunya jam pulang, nggak usah main kelayapan. Apalagi yang masih bocil-bocil kematian tuh, kalau udah jam 8 gitu udah pulang aja, nggak usah main nongkrong. Apalagi yang bocil kematian udah punya pacar gitu ya. Aduh, udah deh, kasihan orang tua gitu ya. Gua aja yang segini udah jadi bukan bocil kematian lagi, udah jadi orang yang nggak laku-laku gini aja, nggak ini aja apa ya, pulang jam 9 tuh udah dimarahin. Karena kan posisinya masih lajang ya, masih dimarahin bro. Jam 9 malam nyampe rumah itu udah masih dimarahin sama orang tua, apalagi bocil kematian bro, ya kan? Kayak gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. 2 cerita, karena satu cerita itu ceritanya panjang banget, serem sih ya. Alas dibuat pesugihan, dibuat ritual-ritual kayak gitu. Aduh, otaknya taruh marah gitu ya. Nggak usah lah kayak gitu-gitu guys. Kita cari uang sewajarnya aja, atau utang dulu 100 kayak gitu-gitu ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang sama nih dengan 2 kejadian yang gue bacain di episode kali ini, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast yang lainnya kesayangan kalian. Jangan lupa juga subscribe Podcast Kisah Horor di Noise, dan follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update dengan cerita horor terbaru. Jangan lupa juga like sebanyak-banyaknya, kasih rating bintang Podcast Kisah Horor di Spotify maupun di Noise. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.